Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan lagi kajian tasawuf kita, kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Setelah kita libur panjang mulai dari Ramadan kemarin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita keistiqomahan, Allah beri kita keberkahan di dalam mengaji ini, sehingga kita termasuk menjadi ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Pertama, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani, Muazzan ila Sayyidina al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Hamadanallahu bimadadihim wa qada alaina bi barakatihim wa barihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita sampai kemarin terakhir. Summa ma'adzalika inna lil a'mali zahirah ala ika minal masai al batinah tusliuha wa tufsiduha al-ikhlas wal riya wal ujub wa dzikril minnati wa ghairiha. Wa man lam ya'lam hadhil masaiya al batinah wa wajud ta'ziriha fil ibadat al-zahirah wa kayfiyatul ikhtiras minha wa abidul amal wa yufdil amali min anha wa qallama yaslamuhu amalul zahir ayatan. Jadi pembahasan terakhir kemarin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa sesungguhnya amal-amal zahir itu ada hubungannya dengan amal-amal batin. Amal zahir nih, yang di luar nih, sholat, puasa, haji, zakat, itu zahir. Itu ada hubungannya dengan batin, amal batin. Seperti apa amal batin itu? Ikhlas. Itu urusannya batin, bukan zahir. Orang sholat ikhlas gak ikhlas sama. Kalau subuh ya 2 rakaat pakai kunut, zuhur ya 4, asar ya 4, sama. Tidak ada bedanya. Orang puasa ada sahur, ada buka. Sama haji, ada Arafah, Muzdalifah, Mina, tawaf, sa'i, cukur rambut, sama. Itu zahir. Yang beda di mananya? Di hatinya. Hati itu menentukan dia ikhlas apa tidak. Wariya wal ujub, dia ujub tidak. Dia riya tidak. Wa dzikril minnati wa ghairih, dan menyebut pemberiannya dan lainnya. Kalau orang berinfak nyebut-nyebut pemberiannya. Nah,
mengingat-ingat, diingat-ingat, disebut-sebut, itu merusak amal. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui, famalam ya'lam hadil masail batinah, siapa yang tidak mengetahui ya pekerjaan perilaku batin ini, ya, terus tentang pengaruhnya terhadap ibadah-ibadah zahir, terus bagaimana menjaganya, menjaga amal dari yang jelek-jelek seperti riya, ujub. Jadi maka faqallama yaslamu amru zahir aidan, maka sangat sedikit sekali amal zahir itu bisa selamat. Infaknya berjuta-juta, tapi dia tidak belajar ilmu hati, dia tak belajar ikhlas, ya, tidak belajar efeknya dikriminal, nyebut-nyebut terus dicerahkan ke orang, sum'ah, nggak belajar. Nah, susah orang seperti ini akan selamat dari amal infaknya itu tadi. Jadi orang awam kadang-kadang, mohon maaf, dia hanya fokus ke amal zahir saja, batinnya nggak diperhatikan. Jadi kayaknya bagus amalnya ada banyak tapi nol. Ketika apa? Dia tidak memperhatikan hatinya. Jadi Imam Al-Ghazali di sini akan menitik beratkan kepada yang batin, itu amal-amal batin. Jangan sampai tidak dipelajari. Orang tawaf sa'i bisa nggak dapat apa-apa kalau ada riyaknya di situ. Selfie-nya habis-habisan. Bangga dia umroh, bangga riak dia, habis tidak dapat apa-apa. Tapi secara penglihatan mata, oh dia sudah umroh, dia sudah haji. Nah, kalau orang tak belajar, rusaklah amalnya. Wa hadza wa al-khusranul mubin. Fatafutuhu ta'atul zahir wal batin. Fala yabqa biyadi ghairu syaqa wal kadz wa hadza wal khusranul mubin. Ketika seorang hanya memperhatikan amal zahir saja, tidak mempelajari batinnya, enggak belajar bab ikhlasnya, bab ridho dan sebagainya, ini nanti amal zahirnya pun jadi rusak. Orang puasa, mulai dia sahur sampai buka, nggak makan, nggak minum, semuanya yang tidak diperbolehkan, semuanya yang membatalkan puasa ditinggalkan, tidak dilakukan. Tapi itu pun bisa rusak. Nah, ketika apa? Batinnya tadi tidak dijaga. Haji juga gitu. Tawafnya betul, sudah bersuci 7 kali, bagus, ikut aturan betul. Sa'inya juga begitu. Semuanya aturan-aturan secara fikih dilakukan, tapi dia tidak belajar ilmu tentang hati. Akhirnya ketika di situ ada sum'ah, ada ujub di situ. Oh, saya satu kampung nih ada haji paling berapa orang? Saya ini termasuk habis dibalik haji. Ada ujub, habislah. Tawafnya sebagus apapun secara fikih tawafnya, sa'inya itu akan musnah sia-sia. Jadi secara zahirnya kayaknya tak rusak, tetapi hakikatnya rusak. Nah, ini perlu sekali kita pelajari. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidur tapi pakai ilmu itu lebih bagus daripada sholat tapi tanpa ilmu. Tidur tapi dia pakai ilmu, itu lebih bagus daripada sholat tapi tanpa ilmu. Kalau sholat tanpa ilmu macam mana? Jelas batal, gak diterima sama Allah. Sholat tak pakai ilmu. Tidur pakai ilmu, tidur itu bisa lebih utama daripada sholatnya orang bodoh tanpa ilmu. Kok bisa? Ya bisalah. Orang tidur jam 11 atau ba'da zuhur tidur, niat bagus, aku supaya nanti malam bisa bangun, bisa sholat malam, tidurnya berpahala. Yang sholat tak dapat apa-apa. Kenapa? Batin. Itu karena batinnya. Jadi kita jangan fokus zahir, tok zahir, tok Islam kok Islam cuma Islam zahir.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu mana aslinya, sumbernya di dalam hati. Nah, jadi bukan hanya sekedar kalau hanya Islam zahir saja. Orang munafik itu dulu pun sholat juga sama Nabi, perang sama Nabi. Orang munafik itu sholat sama Nabi, berjamaah sama Nabi, tapi kan zahirnya saja, batinnya tidak. Batinnya ingkar. Nah, itu begitu. Jadi kalau belajar setengah-setengah payah. Orang belajar fikih tok, habis itu berhenti sudah. Apalagi sampai bilang tasawuf itu haram, sesat. Habis tak belajar ilmu hati lagi, ya habislah. Akhirnya dia dakwah dengan kesombongannya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Habis semuanya, tidak ada apa-apanya. Kayaknya Masya Allah nih, menjadi da'i hebat. Kau cuma zahir saja mainnya. Orang belajar ilmu hati diharam-haramkan. Akhirnya kau pun tak belajar juga. Akhirnya apa? Terlepas satu hal yang sangat penting yang bisa menjaga amal zahirnya. Sampai Rasulullah SAW ini maksudnya apa? Bedanya orang yang pakai ilmu dengan tidak pakai ilmu. Inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Jadi tidur dengan ilmu itu lebih bagus daripada sholat tapi dengan kebodohan. Sholat nggak ada tumakninahnya, fatihahnya nggak betul, makhrajnya, tajwidnya. Apa sholat namanya? Yang enggak ya cuman olahraga, rukuk, sujud, i'tidal, itu saja. Namun berarti kan yang sebelah tidur, niatnya apa? Biar malam nanti bisa bangun. Masih besar pahalanya yang tidur. Masih besar pahalanya yang tidur. Lah kok bisa sholat nggak ada? Ya bisa. Sholatnya nggak sah, pahala dari mana? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul supaya kita ini tahu, diajarin tentang macam mana sholat yang betul, puasa yang betul, haji yang betul, umrah yang betul. Tidak asal-asalan, tidak rajin ibadah tanpa ilmu, nol. Nah, itu nol. Jadi ibadah itu dibetulkan dulu dengan ilmu yang bagus, fikihnya, kemudian tasawufnya. Akidah nomor satu, ya, akidah dulu nomor satu. Fa innal amila bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Sesungguhnya seorang yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada membaguskan. Amal tanpa ilmu, amal itu mestinya membaguskan, bagus. Tetapi ketika dia tak tanpa ilmu justru lebih banyak merusak. Zaman sekarang ini ilmu macam tak laku. Orang nak belajar nih, aduh malas belajar tuh. Tapi kalau untuk belajar urusan duniawi, buka merajin berapa juta dibayar. Kursus ini untuk apa? Nanti dapat sertifikat, bisa kerja, dapat gaji besar. Rajin. Tapi ketika suruh belajar kayak gini, pokoknya atau apa Quran yang betul cara membacanya gimana, tak ada di situ niat, malas. Nah, ini luar biasa. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu harganya ilmu itu seperti apa, banyak menyepelekan ilmu, kayak udah pandai-pandai. Padahal ilmu itu luar biasa, luasnya itu luar biasa. Nah, lautan yang tidak bertepi ilmu itu istilahnya. Tapi ya itulah tadi mungkin setan ya. Setan ini tidak suka orang menuntut ilmu. Makanya macam mana caranya orang ini disibukkan biar malas ngaji gini. Udah ngaji dah mondok nak tak betah aja nak macam-macam, nak balik nak ini. Banyak godaannya, banyak setan tuh banyak. Udahlah sedikit kemudian tak betul, rugi.
Bukannya senang orang menuntut ilmu itu, banyak sekali rintangannya. Jadi ibarat anak penyu itu banyak, tapi yang jadi penyu sikit, bisa dihitung pakai jari. Penyu kalau bertelur itu bukan main banyak. Jadi anak turun ke laut beratus beribu. Tapi kalau kita nak cari penyu besar, susahnya luar biasa. Habis yang kena ombak, kena makan ikan, kena makan buaya, kena makan hiu. Habis. Jadi betul-betul orang nuntut ilmu itu susah, godaannya luar biasa. Jadi termasuk nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Tuh. Tandanya manusia pilihan Allah itu orang suka belajar agama. Itu tandanya orang pilihan Allah. Itu sudah dijamin. Itu sudah dari lisannya Rasulullah, tak akan meleset. Jadi tandanya orang yang dipilih Allah itu, Allah ambil dia duduk ke majelis ilmu. Allah beri dia semangat untuk di pesantren, belajar Al-Quran, belajar ini. Bagus. Bukan menyanya aja tiap hari, bikin kerja tak betul. Itu na'udzubillah sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita untuk selalu beserta dengan ilmu. Karena itu tanda-tanda manusia yang dipilih oleh Allah. Suruh ngaji kok tak mau, masih milih jadi kuli. Ngaji itu dipilih sama Allah. Bahasanya Allah apa? Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan. Jadi Allah ini yang memahamkan ini bahasanya. Bukan dia belajar. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan belajar agama. Bukan gitu bahasanya Rasulullah. Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia, pandaikan dia tentang agama. Berarti siapa yang membuat kita bisa pandai? Macam mana kita bisa pandai? Allah pandaikan kita, bukan kita yang hebat. Allah bisa saja titipkan ilmu itu kepada siapa saja. Kita hanya berterima kasih saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah itu titipkan ke kita, Allah kasih kita semangat, kita mau ngaji, kita mau belajar. Tak semua orang itu seperti itu. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala memilih Rasul 25. Apa Rasul itu milih dia sendiri? Nabi Musa, aku nak jadi nabi gitu. Ya tidak. Allah pilih Nabi Musa menjadi nabi. Nabi Nuh, aku nak jadi nabi, aku nak jadi rasul. Ya tidak. Allah pilih Nabi Nuh jadi rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam jadi Abul Anbiya. Itu bukan mereka menciptakan dirinya menjadi nabi, mereka menciptakan dirinya menjadi rasul, bukan. Tapi Allah pilih mereka untuk menjadi rasul, jadi Allah titipkan ilmu itu pada mereka. Kemudian setelah itu turun sampai Rasulullah, Allah pilih Rasulullah. Setelah Rasulullah sudah tidak ada nabi lagi, akhirul anbiya. Tinggal apa? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi, karena yang mewarisi ilmu para nabi itu yang Allah berikan itu para ulama. Itu pun dipilih juga sama Allah. Berapa banyak orang yang belajar tapi enggak sukses, banyak godaan ini itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipilih untuk selalu hubungannya. Terserahlah orang lain. Kita umpamanya, masya Allah, banyak kok temannya sedikit ya, nggak apa-apa. Barang mahal itu memang sedikit. Nah, barang mahal itu sedikit. Pilihan.
Tengok para nabi. Nabi dengan umatnya. Ya, nabi sikit. Umatnya banyak. Para aulia lebih sedikit daripada orang awam. Lah kita ini nak ikut orang kebanyakan apa ikut yang sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali ini ingin menuntun mengajak ke sana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi innahu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-asqiya. Ini hadis lagi lebih jelas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ilmu, tentang sifatnya ilmu, sesungguhnya ilmu itu diilhamkan ya untuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Jadi ilmu itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbahagia suada, yang berbahagia nanti di akhirat, beruntung di akhirat, diilhamkan sama Allah. Maksudnya apa? Orang kalau udah dikasih ilmu itu berarti dipilih sama Allah, berarti dia akan menjadi orang yang berbahagia di akhirat. Wa yuhramul al-asqiya, dan akan dihalangi untuk mendapatkan ilmu itu orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka itu tandanya apa? Enggak suka ilmu. Majelis ilmu malas, suka cari duit, tak habis-habis. Waduh, pokoknya kalau urusan duit pagi, sore, siang, malam rajin. Bak ngaji Allah udahlah penat. Aduh, ngantuk, aduh sibuk ini. Padahal warisannya para nabi itu ilmu, bukan duit. Tapi sekarang orang lebih banyak berebut duit. Warisannya Fir'aun dan Qarun dan Haman. Tengoklah perbedaannya itu yang paling nampak dari kisah yang terlalu itu antara Nabi Musa, Fir'aun, Qarun dan Haman. Nampak itu. Nabi Musa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, agama. Fir'aun jabatan. Pokoknya aku harus jabatan tinggi, pertahankan jabatan. Haman, Qarun, duit, kaya. Tengok Nabi Musa. Tengok Nabi Musa. Ya, sampai sekarang ini manusia ya itu sudah. Apakah dia macam Fir'aun, macam Haman, macam Qarun, apa macam Nabi Musa dan kawan-kawan? Nabi Musa dan kawan-kawannya berapa sikit? Yang dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa sikit kawannya. Nabi Isa juga sikit, Hawariyin sikit orang. Ya memang begitulah mulai dari zaman dulu itu sudah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dakwah selama 1000 tahun dapat pengikut 81 orang. 1000 tahun berarti per 100 tahun satu tak dapat. Kalau per 100 tahun dapat satu, dapat 10, ya. Dapat 10, dapat dia 100 orang. Nah, ini tak dapat 100 orang, tak dapat. 1000 tahun dakwah. Itulah, tengok. Jadi kembali kepada zaman-zaman periode-periode terdahulu, memang pencinta ilmu itu lebih sedikit daripada pencinta harta. Padahal yang akan selamat siapa? Pencinta ilmu. Jelas Rasulullah SAW mengatakan innahu yulhamu su'ada, sesungguhnya ilmu itu diilhamkan kepada orang-orang yang berbahagia di akhirat. Nah, ilham itu apa? Allah kasih, bukan kita yang hebat. Nah, bukan kita yang hebat. Jadi kalau berilmu kok sombong, berarti lupa itu. Berarti lupa. Dia pikir dia yang hebat, dia cerdas, dia rajin. Ini hanya pandai, pandai. Bukan, ilmu itu semua Allah kasih. Jadi di situ tidak ada ujub. Untunglah. Loh kalau ada orang, mohon maaf, talibul ilm,
Penuntut ilmu dia merasa ada orang lain. Kawan aku kerja gajinya besar. 1 bulan dia bisa 8 juta. Aduh, aku pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, bangun tengah malam, duit tak ada. Merasa mereka tuntung ya. Di dalam hati menganggap mereka tuh yang kerja gajinya besar. Untungnya dia ya. Itu namanya menghina agama, menghina ilmu namanya. Meremehkan ilmu. Yang kita ada sama kita itu jauh lebih utama daripada yang ada sama mereka. Jadi jangan sekarang kan terbalik seperti itu. Tengok Nabi Musa alaihissalam, beliau ini nggak ngiri sama Qarun, nggak ngiri sama Fir'aun. Mau raja yang luar biasa kuat, nggak ngiri. Enak ya Fir'aun ya, pengikutnya banyak, tentaranya banyak, duitnya banyak, istrinya banyak, enak ya. Nggak gitu, karena Nabi Musa tahu yang ada sama Nabi Musa itu jauh lebih mulia daripada yang ada sama Fir'aun. Yang ada sama Qarun, yang duitnya begitu banyaknya, kuncinya aja kalau harus diakal harus orang banyak. Kuncinya bukan duitnya, bukan emasnya. Tapi kita jangan ngiri sama mereka. Yang ada sama kita itu jauh lebih utama daripada yang ada sama mereka. Orang-orang yang cinta harta, cinta dunia. Nah, cuma yang seperti ini kadang-kadang nak berhenti mondok ngapa, nak kerja. Berhenti mondok nak kerja. Masya Allah, kau namanya menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah. Sesuatu yang mulia, yang tinggi kau tukar dengan sesuatu yang rendah. Alamak, kerja kau jadi apa kerja? Kuli apa? Bangunan. Aduh, disuruh ngaji ilmu pilihan Allah, berhenti mondok. Nah, bekerja nanti bisa beli HP, senang, main HP terus. Astagfirullahaladzim. Itu berarti keluar dari lingkaran manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan tuh mesti dia akan mempengaruhi hal-hal yang seperti itu, mesti. Pokoknya seorang penuntut ilmu jangan merasa bahwa orang yang diberi harta dan lain sebagainya itu kok lebih nasibnya kok lebih bagus ya dia itu. Kita dikesian. Kalian menghafalkan Al-Quran, kalian kok nak merendahkan Al-Quran daripada gaji orang. Mereka pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang sore. Terus kalian enak ya, banyak duit. Terus kau yang Quran ada sama kau rendahkan, kau kalahkan dari duit yang mereka dapat setiap bulan. Ilmu yang kalian punya, yang Allah kasih, kau anggap remeh, itu merendahkan ilmu, merendahkan Al-Quran, merendahkan agama, melecehkan, pelecehan tanpa disadar. Tengok Rasulullah nggak ada ngiri-ngiri sama orang-orang ahli dunia. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, mereka memang luar biasa dunianya. Kalau kita lupa, kita merasa aduh aku nasib aku ini macam mana lah aku macam gitu. Tengok orang-orang kawan-kawan ini motornya bagus-bagus, HP-nya bagus-bagus. Kami pakai HP aja tak boleh. Ya Allah, apa itu? Itu godaan seperti itu. Yakinlah bahwa apa yang ada sama kalian itu jauh lebih utama daripada yang ada sama mereka yang hanya fokus kepada dunia, kemewahan dunia. Dunia itu sebentar raya, habis. Kalau ada tsunami, habis sih. Pulau kita umpamanya kena tsunami, yang punya mobil bagus hilang, rumah bagus roboh, melarat semuanya. Siapa yang tinggal? Yang di dadanya ada ilmu, tak hilang. Ilmu di dada itu kalau kena tsunami tak hilang, mana ada hilang. Tapi mobil Fortuner, Pajero apa
kena tsunami habis. Tak ada cerita jadi besi buruk. Ada. Masya Allah. Fal makna wal ilmu indallah. Jadi maksudnya apa? Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah titipkan kepada kitab siapa-siapa yang mau belajar ilmu. An haida sakwataihi alla yata'allamal ilma. Salah satu di antara celakanya orang yaitu pertama dia tidak mau belajar ilmu. Itu tanda-tanda celaka. Tanda-tanda celaka. Lah kalau udah enggak belajar macam mana? Ibadahnya sudah tak betul. Macam mana tak celaka, coba bayangkan. Ibadah kalau udah tak betul macam mana tak celaka? Nampaknya soal ini yang mau sholat tanpa ilmu 60 tahun. Mulai balik sholat. Tapi tak nak belajar. Fatihahnya hancur lebur, tak tahu tumakninah, tak tahu ini. Itu sama aja 60 tahun tak sholat. Karena ibadah dengan kebodohan. Celaka jadinya. Jadi tanda di antara kecelakaannya yaitu satu, dia tidak mau belajar ilmu, malas. Summa yasqa wa yatabu fil ibadati ala khabti aswa'a. Dan dia akan celaka dan dia penat ibadah. Sementara ibadahnya itu ngawur-ngawuran aja. Kan penat sih. Orang sholat tuh umpamanya 1 hari 1 malam 5 waktu tak pakai ilmu. Dengan yang 5 waktu pakai ilmu kan sama. Maksudnya nih ya penat-penat semuanya. Taraweh pakai ilmu dengan tak pakai ilmu kan penatnya sama. Kalau penat yang pakai ilmu ada pahalanya. Kalau yang tak pakai ilmu udahlah penat, tak dapat apa-apa, 2 kali ruginya. Fama yakunu lahu min dzalika illal anak. Maka mereka dari amal-amalnya itu semuanya itu tidak dapat apa-apa kecuali penat, capek saja, repot. Aduh, lagi enak-enaknya tidur azan subuh harus bangun, lagi enaknya kerja azan zuhur suruh sholat, asar lagi nanggung, namanya wajib, yolah sholat. Tapi kok tak pakai ilmu, ya akhirnya cuma dapat capek aja. Nah itu ruginya kalau orang tak berilmu. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'u. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa amalin la yuqbal, dan dari amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza azumat inayatul ulama az-zuhad al-amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khasatan min baini afnanin nas. Karena itulah sangat besar perhatian para ulama, orang-orang yang zuhud, para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka banyak sekali mementingkan tentang ilmu. Tengok ya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya para anbiya sampai Rasulullah. Itu emang orang-orang bodoh, semuanya orang berilmu. Karena Allah itu memberikan para anbiya itu ilmu, kemudian ilmu itu disuruh disebarkan kepada umat-umat mereka. Ilmu. Jadi para aulia ilmu juga. Mana ada wali bodoh? Tak ada lah. Wali kok bodoh? Mana ada? Kalau bodoh mesti bukan wali. Karena orang bodoh tidak bisa dekat dengan Allah. Macam mana mau dekat dengan Allah? Ibadahnya tadi tak sah, ini tak sah. Tak tahu tentang ilmu, tentang hati. Macam mana nak dekat dengan Allah? Tak ada ceritanya.
para aulia itu mesti orang-orang berilmu, orang yang mau belajar. Kalau umpamanya Allah memilih mereka dari orang awam, Allah yang akan mengajarkannya ilmu tetap dengan ilmu, tetap tidak lepas daripada ilmu, tetap. Dan ilmunya ilmu apa ya? Tentu ilmu agama, ya, ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna madara amril ubudiyah wa malakal ibadah wal khidmati lillahi rabbil alamin alal ilmi wa hakadha yakunu nazaru ulil absar wa ahli ta'yidi wa taufiq. Karena sesungguhnya semua urusan-urusan ibadah, ya, semuanya pokoknya. Dan juga tentang peribadahan dan juga tentang khidmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya pakai ilmu semuanya. Dan begitulah pandangan para ulil absar, itu para orang-orang, para aulia, ya. Wa ahli ta'id wa taufik, dan ahli ta'id dan taufik. Maksudnya mereka itu sangat-sangat memperhatikan ilmu. Mesti gitu. Ada orang apa ini namanya, entah wali, entah apa, tapi tak ada belajar ilmu, tak ada. Macam mana? Ilmu itu mesti itu, tidak bisa tidak. Pokoknya kalau kita kembali daripada awal, Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama semuanya. Apa? Ilmu. Nabi Adam. Bukan Allah kasih duit Nabi Adam, kasih harta biar kaya di dunia. Tak ada. Ilmu Allah kasih. Gitu. Jangan kita merasa dah cukup ilmu itu, tidak. Fa idza tabayyana laka bihadhil jumlah anna ta'ata la tahsulu lil abdi wa la taslamu lahu illa bil ilm. Maka ketika sudah jelas bagimu tentang ini, ya, bahwa sesungguhnya taat itu tidak akan pernah berhasil bagi seorang hamba dan tidak akan pernah selamat bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu. Fayalzamu idzan taqdimuhu fi sa'nil ibadah, maka dari itu wajib hendaklah mendahulukan ilmu daripada ibadah. Maksudnya ilmu ini harus lebih dipentingkan, didulukan daripada ibadah. Jangan rajin ibadah dulu tapi bodoh, terus tak belajar. Kalau sholatnya memang tak ada tanding, tapi dia tidak mau belajar. Itu namanya takdimul ibadah alal ilm, mendahulukan ibadah daripada ilmu. Salah, terbalik. Belajar yang banyak, bagus kan? 2 rakaat pakai ilmu dengan 1000 rakaatan, Bu. Ya bagus 2 rakaatan, mau 1000 rakaatan pakai ilmu kayak orang belum sholat, kayak orang tidak sholat. Gimana? Makanya belajar. Maksudnya itu harganya ilmu. Tidak paham kadang-kadang orang ini, kadang-kadang entahlah, naudzubillah. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih kita nikmat yang luar biasa ini. Inilah warisan para nabi. Jangan sibuk nyari warisannya korun. Sekarang kan orang berebut cari warisannya korun kan, harta kan di dunia ini. Pokoknya orang cari duit. Dah kaya pun masih ngaruh aja. Korupsi sana sini. Korupsi sampai 271 triliun. Memang gila sudah itu. 271 triliun itu ambil dari kampung kita. Itu orang gila dunia sudah.
tinggal kita taruh di sini, entahlah jadi apa duit itu, macam gunung. Fayalzamu taqdimuhu fi sa'nil ibadah, maka hendaklah mendahulukan ilmu di dalam urusan ibadah. Jangan cuma rajin ibadah. Rajin ibadah bagus, bagus, tapi jangan terus tidak belajar. Itu jangan tidak belajar. Wa amal khaslatu tsaniyatu allati tujibu taqdimul ilmi annal ilman nafi'a yusmiru khasyatallah ta'ala wa mahabbatah. Qala Allah ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kemudian satu hal lagi, yang kedua, yang mewajibkan kita lebih mendahulukan ilmu daripada ibadah. Bukan baunya tak ibadah, tapi ilmu itu dulu siapkan, baru ibadahnya dikencangkan. Jadi ibadahnya ini bermutu, bukan ngaji tok terus tak ibadah. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat, salah juga. Jangan ibadah tanpa ilmu, jangan ilmu tanpa ibadah. Tapi dua-duanya harus. Kalau dua-duanya harus, mana yang lebih dulu? Ya ilmu dulu lah. Kalau ibadah dulu macam mana? Wong ilmunya belum tahu kok sudah ibadah dulu dibanyakin. Ilmunya dulu, baru ibadah. Dua-duanya harus diambil. Yang lebih didulukan ilmunya. Jadi hal kedua yang mewajibkan kita harus mendahulukan ilmu, yaitu apa? Anal ilman nafi'a yusbiru khasyatallah. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu membuahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang yang bermanfaat itu menjadikan orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Yang bukan ulama tak takut sama Allah. Nak takut apa? Halal haram bat. Tak mau tahu. Ini sikat, ini sikat, ini sikat. Allah. Zolim di mana-mana. Yang penting aku jadi. Zolim tak? Yang penting aku jadi. Zolimin sana hak orang dirampas. Yang betul disalahkan. Yang salah dibetulkan. Yang betul tambah diasingkan, yang salah dibilang mati-matian, yang mestinya yang betul A jadi yang B yang betul, diputar balikkan, memutar balikkan, nggak takut sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu yang bermanfaat, dia takut sama Allah. Jangan karena korupsi 271 triliun, duit 50 rupiah umpamanya. Ada tak duit 50 rupiah sekarang? Masih ada? 100 lah katakan. Duit 100 rupiah yang bukan hanya, tak akan berani ngambil. Tak akan berani ngambil. Ini bukan hak aku, ini jadi masalah nanti. Ya. 100 rupiah tak mau ngambil. Apalagi sampai jutaan triliunan seperti itu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya yaitu para ulama. Yang tak berilmu itu tak takut sama Allah, enggak takut. Fokusnya sudah lain, fokusnya dunia. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatih lam yahabu haqqa mahabbatih wa lam yu'azzimu haqqa ta'zimih wa hurmati. Jadi barang itu kenapa begitu? Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dia mengenal, maka dia tak takut. Kalau orang sudah berilmu kuat, ilmu tauhidnya, segala macam, tasawufnya kuat, dia yakin, jadi dia takut. Takut ya. Tapi kalau orang tak kenal sama Allah, macam mana nak takut? Belajar tak pernah, apa tak pernah. Dan dia tidak akan mengagukan Allah
dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Macam mana dia nak mengagungkan Allah yang dia tak faham, dia tak belajar, dia tak kenal Allah dengan sesungguhnya? Tak bisa. Fabi ilmi ya'rifu wa yu'adzimu wa yahabah. Maka dengan ilmu itu orang bisa mengenal Allah. Dengan ilmu itu orang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara ilmu yusmiru ta'ata kullaha. Maka jadilah ilmu itu membuahkan ketaatan. Seluruh ketaatan itu buah dari ilmu. Seluruh ketaatan kita kepada Allah, seluruh ketaatan hamba Allah kepada Allah itu buah dari ilmu. Kalau dia dah berilmu, dia akhirnya kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat, dan dia kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alah, kalau orang tak ilmu, tidak berilmu, macam mana dia? Nak mabuk biasa, santai, ketawa-ketawa, pamer-pamer. Tidak ada yang rasa takut sama Allah mengagungkan Allah. Enggak, karena dia tidak berilmu. Coba belajar. Wa yahjuzu 'anil ma'siyati kulliha bi taufiqillahi ta'ala. Dan dengan ilmu itu ilmu itu akan mencegah hamba dari maksiat kepada Allah, seluruh kemaksiatan, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa wara hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil ilmi arsadaqallahu ya salika tariqil akhirah. Fa'alaika bil ilmi arsadaqallahu ya salika tariqil akhirah awwala kulli syai'in. Wallahu waliyut taufiq bifadlihi wa rahmatihi. Maka wajib bagimu, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, wahai orang yang menapaki jalan akhirat. Pertama sekali, sebelum segala sesuatu, ilmu dulu. Kau harus ilmu dulu yang kau dahulukan sebelum segala sesuatu. Wallahu waliyut taufiq bifadlihi wa rahmatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Wala'allaka an taqula qad waradal khairu an sahibi sari wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.